He's coming soon. Shalom Aleichem buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Bapa Yahweh, dalam Yeshua Mashiach Roh Kudus. Saya akan menyaksikan tentang kasihnya Bapa Yahweh dalam kehidupan saya di tahun 2006. Sebelum tahun 2006 saya sebelum mengenal Bapa Yahweh, pekerjaan saya yaitu buruh serabutan, seperti di bangunan, jadi kuli bangunan, dan saya buruh yaitu mengangkut rabuk pupuk kandang, yaitu saya buruh untuk mencukupi keluarga saya dan anak dan istri. Dan sampai kalau pas hujan pupuknya itu sampai meleleh, kotorannya sampai meleleh, sampai kotoran sampai ke baju-baju. Dan setelah itu untuk upahnya sangat kurang sekali untuk kehidupan keluarga saya. Tapi puji Bapa Yahweh, ketika tahun 2006 saya berjumpa dengan Pak Gembala Yifta Mulyanto, yaitu saya dikenalkan tentang siapa nama Bapa Yahweh itu. Ketika itu saya merenungkan, itu ada enggak Pak di ayatnya? Ada, semuanya ada, dan diterangkan di dalam kitab suci itu. Ternyata puji Bapa Yahweh, saya seperti memiliki kekasih yang baru. Seperti kalau misalnya punya pacar, itu seperti punya pacar yang baru. Jadi kalau punya pacar pasti diceritakan kepada siapapun dan tidak merasa takut. Saya ceritakan kepada banyak orang. Setiap berjumpa dengan orang, saya menceritakan tentang kasihnya Bapa Yahweh itu. Tetapi puji Bapa Yahweh, setelah itu saya merasakan bahagia karena saya mengenal Bapa Yahweh. Dan saya ditentang, dengan keluarga saya juga ditentang. Tetapi puji Bapa Yahweh menguatkan dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya tidak bekerja di dalam mengangkut pupuk lagi. Saya waktu itu saya melamar di suatu tempat perusahaan pekerjaan, yaitu di Salib Putih, yaitu pada waktu itu tahun 2007 saya melamar di sana. Profesi saya, karena saya lulusan SD, saya nggak mungkin kalau saya bisa kerja di Salib Putih itu sebagai seperti yang di dalam, seperti kayak di cleaning service atau lain sebagainya, itu rasanya tidak mungkin. Tetapi saya berdoa kepada Bapa Yahweh, ya Bapak, saya mau melamar di Pondok Remaja Salib Putih, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Pada waktu itu pertama saya ke sana, mau pikir saya melamar yaitu di Salib Putih itu sebagai kuli bangunan. Setelah sampai sana ditolak karena mandornya lagi nggak ada. Setelah itu saya kesana lagi, saya berdoa lagi, ya Bapak Yahweh, saya mau pergi ke Salib Putih untuk melamar pekerjaan. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Pasti Engkau memberikan yang terbaik buat saya. Setelah sampai sana, saya nggak diterima lagi karena sudah penuh untuk pekerjaannya di bangunan. Tetapi saya punya keyakinan bahwa saya bisa kerja di Salib Putih itu. Terus saya yang terakhir itu saya berdoa, ya Bapak Yahweh, saya mau bekerja di Pondok Remaja Salib Putih, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Setelah itu saya akhirnya melamar di bagian kantor.
yaitu ketemu dengan suatu, di situ ada eh, dari kantor, perusahaan kantor, saya melamar. Lah kamu lulusannya apa? Namanya siapa? Saya Selamat Trianto. Lulusannya apa? Saya lulusannya SD. Tetapi maaf, ini nggak bisa kalau lulusan SD. Sini paling minimal SMA. Tetapi saya punya keyakinan bahwa saya bisa kerja di Salib Putih. Puji Bapak Yahweh. Pada waktu itu selang beberapa hari, saya tiba-tiba Pak Lik saya itu kerja di sana, tiba-tiba saya disuruh kerja. Kamu mau bekerja, Mat? Di mana? Di Pondok Remaja Salib Putih. Puji Bapak Yahweh, akhirnya saya bisa bekerja di Pondok Remaja Salib Putih. Dan akhirnya sampai naik dulu jadi tukang kebun. Akhirnya setelah itu 2007 untuk peresmian di hotel, akhirnya saya suruh membersihkan kitchen di sana, membersihkan tempat kitchen di wastafel. Tetapi di kitchen itu, di wastafel saya berdoa kepada Bapak Yahweh, dan berdoa saya seperti saya dengan Bapak saya, yaitu saya berbicara seperti ini. Ya Bapak, misalnya saya bekerja di sini enak ya, makan tinggal makan, bekerja sini ya enak. Puji Bapak Yahweh, akhirnya saya dipanggil sama chefnya, akhirnya saya bisa bekerja di situ, dan akhirnya saya naik lagi, dan akhirnya saya jadi bacer, dan jadi steward, dan akhirnya jadi cook helper dulu, membantu di kitchen situ. Tetapi waktu itu saya bilang sama Pak Mul, sama Pak Gembala, saya bilang, Pak, saya sudah diberkati Bapak Yahweh, tapi kenapa saya tidak bisa ibadah ya? Padahal pengen saya bisa ibadah, tetapi nggak ada waktu libur. Pak Gembala bilang bagaimana? Yaitu, Mas Slamet berdoa kepada Bapak Yahweh, pasti Bapak Yahweh berikan yang terbaik. Dan puji Bapak Yahweh, dan akhirnya saya di kitchen situ, saya dipindah di camping ground, dan akhirnya puji Bapak Yahweh, saya bisa ibadah. Waktu itu saya bisa ibadah, dan akhirnya waktu itu bisa ibadah di camping ground, dan akhirnya di situ banyak tamu lagi, dan nggak bisa ibadah lagi. Dan akhirnya apa? Saya bilang sama Pak Gembala, Pak, ini kok saya nggak bisa ibadah lagi ya? Padahal saya sudah bersyukur bisa pindah ke camping ground. Pak Gembala bilang, minta sama Bapak Yahweh, pasti diberikan yang terbaik. Puji nama Bapak Yahweh, dan akhirnya saya bisa ibadah waktu itu. Dan setelah itu saya nggak bisa ibadah lagi. Karena apa? Saking banyaknya tamu di camping ground itu. Dan setelah itu saya minta lagi sama Pak Gembala, Pak, saya kok nggak bisa ibadah, gimana ya? Karena saya pinginnya ibadah. Tetapi puji Bapak Yahweh, pada waktu itu saya di ada perusahaan di suatu sekolahan yang sangat terkenal di Salatiga, yaitu bos saya bilang, Slamet mau bekerja di sini. Di mana Pak? Di sekolahan ini. Terus 5 hari kerja, Sabtu Minggu libur. Puji Bapak Yahweh. Dan akhirnya saya bisa kerja di perusahaan itu, dan akhirnya saya bisa bekerja di situ. Pada awal gajian saya digaji yaitu 805.000. Setelah bulan berikutnya jadi 850. Dan pada itu pas tanggal 13 Oktober 2010, dan tanggal 10 Oktober saya masuk di perusahaan itu. Dan pada waktu itu pas tahun
itu saya kontrakannya kan 1 tahun. Akhirnya saya bisa bekerja selama 1 tahun itu. Seharusnya saya bisa dan kontrakannya habis dan diperpanjang, itu saya tidak tahu sampai nunggu tanggal 13. Ternyata waktu itu tanggal 13 Oktober 2011, waktu itu pas Sukotnya Magelang, itu saya diberkati Bapak Yahweh dan saya menjadi karyawan tetap di situ. Dan gaji dulu saya 850 menjadi 1.413.000. Puji Bapak Yahweh, akhirnya saya bekerja terus dan saya mendapatkan gaji terus dan sekarang gaji saya 2.800.000, dan itu karena berkat pertolongan Bapak Yahweh. Puji nama Bapak Yahweh. Itulah orang yang mengenal Bapak Yahweh, hidupnya pasti diberkati. Dan pada waktu itu saya mau menyaksikan tentang kasihnya Bapak Yahweh lagi. Pada waktu itu, waktu di Salib Putih, saya sudah diberkati Bapak Yahweh dan saya bisa ibadah. Tetapi saya selalu diperingatkan sama Pak Gembala, Mas Slamet, jangan lembur terus. Jangan lembur terus, dan Mas Slamet harus beribadah. Akhirnya omongan Bapak Gembala nggak saya hiraukan. Akhirnya saya diizinkan kecelakaan. Karena apa? Diizinkan kecelakaan itu dari Bapak Yahweh, karena saya tidak mendekatkan Bapak Yahweh. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Bapak Yahweh, kita harus mendekatkan diri kepada Bapak Yahweh supaya keselamatan itu ada dalam kehidupan kita. Jikalau saya diberkati, maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih pasti diberkati. Karena apa? Begitu. Kalau saya mengenal Bapak Yahweh dalam Yesus Masiah, pasti berkat-berkat itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kita diproses itu bukan seperti ban, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah, tidak. Tetapi kita diproses seperti tangga dan selalu naik. Dan kita dijanjikan dari Bapak Yahweh bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Bapak Yahweh berkati, sukses besar buat Bapak Ibu yang terkasih. Amin.